Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta Imam Mahdi dan juga sahabat para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit. Di dalam edisi judul kali ini kita mengangkat tentang kisah Imam Mahdi, musuh Sang Satrio Piningit. Namun sebelum kita melanjutkan tema pembahasan judul pada video YouTube kali ini, sudi agar kiranya sahabat semua memberikan supportnya kepada channel ini dengan memberikan dukungan, menekan tombol subscribe dan like serta share-nya, agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Mengapa Imam Mahdi dikatakan bisa menjadi musuh Sang Kinasih Satrio Piningit? Bukankah mereka semua adalah bagian dari mencetusnya peradaban kebaikan yang hadir di bumi semesta? Lantas, mengapa ada secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi dan Sang Kinasih Satrio Piningit seolah-olah mereka saling berlawanan ataupun saling bermusuh-musuhan? Mungkin sebagian orang belum umum mendengar cerita ini, akan tetapi tindakan dan perilaku orang-orang di Nusantara sudah mencerminkan tanda-tanda permusuhan antara pendukung Imam Mahdi dan pendukung Sang Kinasih Satrio Piningit. Di antara mereka yang belum benar-benar memahami kemunculan sosok-sosok sang terpilih, tentu saja mereka masih mengklaim kubu mereka yang paling baik dan yang paling benar. Ketika kita masih berbicara tentang golongan, tentu di sana akan ada yang disisihkan, akan ada yang dikucilkan. Mengapa demikian? Karena sifat-sifat ketamakan ataupun merasa lebih baik dari yang lainnya itu akan mewarisi sifat-sifat kurang terpuji dari warisan-warisan yang terkutuk, yakni warisan sang iblis yang pernah terkutuk. Untuk itu wahai sahabatku semua, para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit ataupun para pecinta Sang Imam Mahdi, sudi agar kiranya kembali merenung dan meresapi kehadiran tokoh sang manusia pilihan di akhir zaman. Memang dari kalangan siapa saja, sebagian besar telah meyakini akan kebenarannya. Imam Mahdi mungkin digambarkan ataupun disampaikan oleh orang-orang yang cenderung berkiblat ke arah Timur Tengah, di mana Imam Mahdi ini keturunan dari orang negeri Arab, orang Timur Tengah. Akan tetapi versi dari sang manusia pilihan yang muncul dari kesejatian bumi Nusantara, dialah sang asli putra Nusantara ataupun putri Nusantara yang bergelar Sang Kinasih Satrio Piningit dan sosok sang Ratu Adil. Lantas, apabila kemunculan kedua manusia pilihan ini membawa kebaikan, membangun peradaban, serta mengedepankan sosial kemanusiaan, hendaknya kita sebagai sang penantinya janganlah justru malah berseteru ataupun saling bermusuh-musuhan, seolah-olah Imam Mahdi ataupun Sang Kinasih Satrio Piningit bertolak belakang. Saking mengunggulkannya golongan di antara mereka, para pecintanya, mereka justru menghujat satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan Sang Satrio Piningitlah Imam Mahdi, ada yang mengatakan Imam Mahdilah Sang Satrio Piningit. Ketahuilah wahai sahabatku semua, tokoh manusia pilihan ini tercetus dan terlahir dari negerinya masing-masing. Setiap negeri memiliki peradaban, dan setiap peradaban ada yang baik dan ada yang buruk. Ketika peradaban itu lebih cenderung didominasi oleh hal-hal yang kurang baik, tentunya peradaban yang memiliki sisi positif
akan menjadi penyeimbang. Di bumi Nusantara kita tercinta telah berbaur kepercayaan ataupun fanatisme kepada budaya-budaya ataupun ajaran budi pekerti yang dibawa dari negeri Arab. Tidak menutup kemungkinan sosok Imam Mahdi digadang-gadangkan akan muncul di bumi Nusantara. Ketika orang-orang Nusantara yang berkiblat ke arah Timur Tengah, mereka cenderung dan akan mengunggulkan golongan dari yang mereka yakini, yaitu sosok sang Imam Mahdi. Sementara orang-orang yang masih berpegang teguh pada kesejatian jati diri bumi Nusantara, mereka meyakini kemunculan sang manusia pilihan itu adalah sang Kinasih Satropiningit asli dari negeri mereka tercinta. Lantas ketika kedua tokoh manusia pilihan itu diutus untuk membawa kebaikan, mengapa kita justru saling bermusuh-musuhan hanya memperdebatkan perselisihan kubu antara Imam Mahdi dan sang Kinasih Satropiningit? Ketika orang-orang tidak memakai budaya Nusantara, mereka janganlah memusuhi orang-orang yang masih berpegang teguh kepada jati diri bumi Nusantara. Jangan mereka dikucilkan dan dianggap sesat bahkan tersesat. Begitu juga dengan orang-orang yang masih berpegang teguh kepada kesejatian pribadi, budi pekerti, bahkan adat tradisi budaya Nusantara. Janganlah menghakimi orang-orang yang memiliki keimanan dan kebudayaan dari negeri Arab dianggap tersesat bahkan dianggap pemecah belah umat. Sebenarnya di antara mereka berdua semuanya adalah makhluk mulia. Namun yang merusak peradaban adalah ketamakan kita di dalam melihat sisi-sisi kemanusiaan. Kita tidak lagi melihat sisi nilai positif, welas asih, kasih sayang, dan kepedulian pada sesama, tetapi cenderung mementingkan golongan pribadinya. Mereka akan merasa besar, merasa bangga ketika golongan mereka yang terasa lebih unggul, yang paling tinggi di antara yang lainnya. Bukankah kita hidup diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, berdampingan untuk saling bersosial, untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya? Untuk itu, hindarilah permusuhan.